Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai dengan saat ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan sahabatnya serta orang-orang yang mengikutinya sampai hari akhir. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, izinkanlah saya akan menyampaikan kultum di malam yang ke-26 bulan Ramadan 1446 Hijriah. Pada malam ini saya akan mengambil tema hikmah Ramadan. Bulan Ramadan akan segera meninggalkan kita. Para sahabat Rasulullah SAW merasa bersedih hati dan berduka cita apabila Ramadan akan selesai. Ramadan akan meninggalkan kita. Karena mereka itu faham akan keagungan di dalam bulan Ramadan ini. Pahala dilipat gandakan. Bulan yang awalnya 10 pertama itu bulan yang penuh dengan rahmat. 10 pertama yang kedua adalah bulan yang penuh dengan maghfirah. Dan 10 yang terakhir bulan yang dijauhkan dari api neraka. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan yang dapat kita ambil setelah Ramadan. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai dengan malam ke yang 26 ini kita semua masih diberi kesehatan sehingga mampu melaksanakan saum Ramadan dan sholat tarawih di masjid ini. Bersyukur atas nikmatnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tadi saya sampaikan dalam muqaddimah di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-34 yang artinya, dan Dia telah memberikan kepadamu, memberikan keperluanmu, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak mampu menghitungnya. Sungguh manusia sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Surat Ibrahim ayat yang ke-34. Hadirin yang berbahagia, contoh nikmat yang telah diberikan kepada kita masih diberi hidup, kita masih bisa berjalan, kita masih bisa melihat, kita masih bisa mendengar, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita itu wajib kita mensyukuri, hendaknya kita terima dengan sifat qanaah, sifat adanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keadaan sebegini, itu adalah yang terbaik. Kemudian yang kedua kita hendaknya kembali kepada fitrah Allah. Fitrah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyimu walakin aksaron nasi la ya'lamun.
yang artinya maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, kepada agama Allah sesuai dengan fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Fitrah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah fitrah yang dengan agama yang lurus. Bukanlah kita dalam sholat tadi membaca surat Al-Fatihah dan membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Mana ya jalan yang lurus yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Jalan yang lurus yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 69 yang berbunyi, wa may yuti'illahi war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim anin nabiyyina wassiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, yang artinya dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran dan orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh. Mereka itulah adalah teman yang sebaik-baiknya. Hadirin yang berbahagia, jemaah salat tarawih di Masjid Az-Zaitun ini. Kemudian hikmah yang ketiga adalah puasa Syawal 6 hari. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, man soma ramadhana summa attabi'ahu sitan min syawalin kana fasyami ad-dahri kullih, yang artinya siapa berpuasa Ramadan lalu disambung dengan 6 hari puasa Syawal maka dianggap puasa setahun penuh. Hadis riwayat Imam Muslim. Bagaimana ngitungnya kalau dianggap setahun penuh? Kita puasa 30 hari, pahalanya dikalikan 10 sama dengan 300. Ditambah puasa Syawal 6 hari dikalikan 10. Jadi sama dengan 60. Jumlah semuanya adalah 360. Itu kurang lebih adalah sama dengan puasa setahun penuh. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mungkin itu sajalah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas keterbatasan saya, kedoifan saya. Akhirnya wallahul muwafiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.